Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Muda Batubara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tentang kurikulum, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mulai dari definisi kurikulum dan juga segala yang berhubungan dengan kurikulum sampai dengan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia ini. Ini akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Penjelasan pertama yang akan saya jelaskan mengenai materi tentang kurikulum adalah definisi kurikulum. Apa itu sebenarnya kurikulum tersebut? Jadi menurut WIJIS dan MC3, kurikulum merupakan suatu rancangan seperangkat mata pelajaran ataupun materi pembelajaran yang akan diajarkan guru kepada siswa. Ini adalah menurut ahli WIJIS MC3 bahwa kurikulum adalah suatu seperangkat mata pelajaran yang akan diajarkan guru kepada siswa. Jadi, kurikulum itu merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk yang berisikan seperangkat mata pelajaran untuk diimplementasikan oleh guru di seluruh Indonesia ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Misalkan bahwa kurikulum ini adalah sebuah pohon yang tinggi dan besar, di mana dalam pohon tersebut terdapat akar yang menjadi alat vital pohon tersebut, di mana akar menyediakan dan mengalirkan seluruh makanan yang akan dibutuhkan oleh pohon tersebut sehingga pohon tersebut berbuah lebat dan juga berdaun rimbun. Begitu juga dengan kurikulum, di mana kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat mempunyai harapan apabila kurikulum ini dijalankan dan diimplementasikan oleh seluruh guru dan juga yang berhubungan dengan dunia pendidikan di seluruh Indonesia ini, sehingga bisa menghasilkan anak bangsa yang cerdas dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu adalah bayangan kita mengenai kurikulum. Salah satu contohnya yaitu pohon yang tinggi dan besar. Akan menjelaskan mengenai apa itu kurikulum ideal, aktual, dan juga tersembunyi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan menjadi acuan dan pedoman guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Contoh kurikulum ideal yaitu K13 dan KTSP, di mana kurikulum ini dibuat langsung oleh pemerintah pusat dan disamaratakan di seluruh Indonesia agar diberlakukan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu kurikulum aktual, yaitu kurikulum nyata yang dilakukan dengan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Salah satu contohnya yaitu seorang guru bahasa Inggris sedang menjelaskan ataupun sedang melakukan pembelajaran tentang listening, di mana listening tersebut sebenarnya harus membutuhkan laboratorium bahasa, tapi laboratorium bahasa di sekolah tersebut tidak ada, sehingga guru bahasa Inggris tersebut menggunakan tape recorder untuk mengadakan kegiatan listening. Yang ketiga yaitu kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi merupakan proses pendidikan yang tidak direncanakan. Ini adalah proses pendidikan yang tidak direncanakan. Salah satu contohnya adalah penggunaan parfum bagi guru, di mana seorang guru pergi ke kelas untuk mengajar dan memakai parfum ataupun wangi-wangian, di mana kelas tersebut tercium wangi yang baru dari guru yang masuk tersebut, sehingga menambah gairah semangat di kelas tersebut. Pemakaian parfum guru tersebut adalah proses pendidikan yang tidak direncanakan. Ini adalah kurikulum tentang kurikulum ideal, aktual, dan juga tersembunyi. Sebenarnya apa sih fungsi kurikulum bagi guru, bagi masyarakat, bagi kepala sekolah, bagi orang tua, ataupun bagi siswa itu sendiri? Akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah ataupun pengawas adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pengawas ataupun supervisi. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum untuk orang tua adalah sebagai pedoman untuk mengajari anaknya di rumah. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum untuk masyarakat, yaitu sebagai pedoman agar masyarakat bisa membantu atas kegiatan pendidikan yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai pedoman belajar. Ini adalah pembahasan saya tentang definisi kurikulum. Selanjutnya, pada bagian kedua yaitu saya akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia.
sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia terdapat 3 fase besar, yaitu masa pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan juga era reformasi. Ini adalah 3 fase besar dalam perkembangan kurikulum di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, segala lini telah diperbaiki, dan salah satu lini yang diperbaiki adalah lini pendidikan, di mana dibentuknya kurikulum yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya kurikulum di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda dan sejak zaman Jepang, tapi kurikulum yang dibuat oleh Belanda dan Jepang tersebut merupakan kurikulum yang menguntungkan Belanda dan Jepang dan menyengsarakan rakyat Indonesia pada masa mereka itu. Pada masa pra-kemerdekaan terdapat 3 kurikulum, yaitu dari Mulo, AMS sampai dengan Kokumin-Gakko dan kurikulum dari Jepang. Pada masa Belanda dibuatlah kurikulum AMS dan Mulo, di mana pada masa pra-kemerdekaan yang dipimpin oleh Belanda ini, ataupun kurikulum yang dibuat oleh Belanda ini, ada 2 sekolah yang sangat terkenal, di mana sekolah kelas 2 dan sekolah kelas 1. Dalam sekolah kelas 2 diperuntukkan untuk pribumi, yang lama pendidikannya hanya 3 tahun, dan pembelajaran yang diprogramkan pada sekolah kelas 2 ini yaitu berhitung, menulis, dan membaca. Selanjutnya yaitu sekolah kelas 1. Sekolah kelas 1 diperuntukkan untuk anak-anak pegawai dari pemerintahan Hindia Belanda, di mana program ataupun lama pendidikan dalam sekolah kelas 1 ini yaitu yang pertama 4 tahun, kemudian menjadi 5 tahun, kemudian akhirnya menjadi 7 tahun. Tujuan dibuatnya sekolah kelas 1 ini hanya untuk menghasilkan pegawai pemerintahan murahan, yaitu untuk keperluan kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor perdagangan. Adapun program pendidikan ataupun mata pelajaran yang dipelajari pada sekolah kelas 1 ini yaitu ilmu bumi, ilmu sejarah, ilmu hayat, menggambar, ilmu mengukur tanah, dan bahasa pengantarnya yaitu bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Dalam sekolah tingkat menengah dibuatlah gimnasium pada masa Belanda, yaitu di mana muridnya adapun siswanya adalah golongan ningrat, dan juga Kokumin-Gakko pada masa Jepang, yaitu yang berlatar belakang militer. Ini adalah pembahasan saya mengenai sejarah kurikulum pada masa pra-kemerdekaan. Sekarang saya membahas tentang sejarah kurikulum pada periode pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan ada beberapa kurikulum yang dibuat, yaitu kurikulum tahun 1947, kurikulum tahun 1952, kurikulum tahun 1964, kurikulum tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, dan kurikulum tahun 1994. Pertama yaitu kurikulum setelah kemerdekaan, yaitu 2 tahun setelah kemerdekaan, yaitu kurikulum tahun 1947. Pada kurikulum tahun 1947 ini menekankan pembentukan karakter manusia Indonesia yang berdaulat, merdeka, dan sejajar dengan bangsa lain. Karena pada tahun 1947 ini adalah Indonesia baru 2 tahun merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Banyak ahli yang mengatakan pada kurikulum tahun 1947 ini adalah sebagai kurikulum pengganti pendidikan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum tahun 1952 dikenal sebagai Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952. Pada tahun ini, kurikulum belum disebut dengan kata kurikulum. Konsep kurikulum tahun 1952 masih sama dengan konsep kurikulum tahun 1947. Pada tahun 1952 ini memiliki ciri-ciri di mana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran, dan pembelajaran harus dihubungkan ataupun sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini adalah ciri-ciri khusus kurikulum tahun 1952. Setelah kurikulum tahun 1952 yaitu kurikulum tahun 1964 yang dinamakan dengan kurikulum Pancawardhana ataupun 5 perkembangan. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1968 yaitu yang bersifat correlated subject curriculum, di mana pendidikan yang lebih rendah memiliki korelasi dengan pendidikan yang lebih tinggi.
pada kurikulum tahun 1968 ini juga merupakan kurikulum terpadu pertama yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1975, yaitu kurikulum yang memiliki tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1984. Pada kurikulum tahun 1984 ini terdapat salah satu ciri yang paling populer, yaitu sistem CBSA, di mana sistem CBSA ini adalah cara belajar siswa aktif. Selanjutnya yang terakhir pada pasca kemerdekaan yaitu kurikulum tahun 1994. Ini adalah jenis-jenis kurikulum perkembangan kurikulum pada pasca kemerdekaan. Selanjutnya itu era reformasi. Terdapat 3 kurikulum, yaitu tahun 2004 ada KBK, tahun 2006 KTSP, dan tahun 2013 kurikulum 2013 yang masih dipakai sampai saat sekarang ini. Ini adalah pembahasan saya mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu peranan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama yaitu peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluasi. Pada peranan konservatif yaitu merupakan transmisi nilai-nilai warisan budaya ataupun yang selalu berhubungan dengan masa lampau, di mana pada peranan konservatif ini kita dijelaskan bahwa di Indonesia ini terdapat kebudayaan-kebudayaan yang sudah dilaksanakan sampai saat sekarang ini. Salah satu contohnya yaitu kegiatan gotong royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat di dalam kelas ketika mengadakan diskusi kelompok. Itu adalah kebudayaan yang masih kita lakukan sampai saat sekarang ini. Selanjutnya yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif yaitu sesuatu yang baru, sesuatu kebutuhan masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang. Kita ketahui saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Salah satu contohnya yaitu dalam proses belajar mengajar. Pada saat ini kita menggunakan hal-hal yang baru ataupun sesuatu yang baru, kebutuhan kita yang baru, dan bisa saja kebutuhan ini bisa saja menjadi kebutuhan kita di masa yang akan datang, yaitu menggunakan teknologi-teknologi yang baru seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, dan e-learning. Selanjutnya yaitu peranan kritis dan evaluasi, di mana apapun ceritanya, apapun jenisnya, dan apapun bentuknya, apabila ada kebudayaan baru, apabila ada teknologi yang baru, kita harus dikritisi dan dievaluasi sehingga sesuai dengan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Ini adalah 3 peranan kurikulum. Ada 4 peran guru dalam kurikulum. Yang pertama yaitu implementer. Pada peran implementer ini, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Peran guru dalam implementer ini hanya untuk mengaplikasikan atau melaksanakan kebijakan kurikulum yang telah dibuat. Nah, selanjutnya yaitu peran adapter, di mana pada peran adapter ini guru sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhan daerah yang ada, di mana kita ketahui kebudayaan dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini sangat berbeda-beda, yaitu kebutuhan daerahnya sangat berbeda-beda. Disinilah guru berperan sebagai peran adapter, yaitu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan daerah ataupun kebudayaan daerah yang telah ada. Selanjutnya yaitu guru sebagai developers. Sebagai developers, yaitu guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat untuk menentukan tujuan dan isi pembelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga menentukan strategi apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dikembangkan, dan juga untuk mengukur keberhasilannya. Dan terakhir adalah guru sebagai riset, di mana guru sebagai peneliti kurikulum. Ini adalah pembahasan saya tentang kurikulum. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.